Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Bapak Pendeta Clip Edward Kasakean SSI. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini, kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, Saudara Roni Domingus Keketoni, anak putri Yorana Sihotang, Saudara Hizkia Julius Prayoto, dan anak Sebastian Graciolo Putra Adrianto. Mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. 1. Saudara Andika Juni Cesar. Yang kedua, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta Keketoni, Ibu Sri Sudaryati. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberi kesembuhan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat ini. Untuk informasi dan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian dan dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait yang pertama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Silakan duduk, mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur dan sekaligus doa pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah ini kembali kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan seluruh segenap kehidupan persekutuan kami di GKP Dayakolot, beribadah mengucap syukur atas segala kasih dan karunia-Mu yang terus menyertai kami dan mampukan kami dalam segenap kehidupan kami dan juga dalam pelayanan pekerjaan kami masing-masing. Kami syukur ya Tuhan atas keberadaan keluarga kami dan juga apa yang Kau berikan berkat-berkat-Mu
yang terus menjadi dasar kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang kami yakin akan terus menguatkan kami serta memperbarui kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing, kuasailah hati dan pikiran kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu itu, firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami dan juga berbuah bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-30. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus mentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, demikianlah bacaan Alkitab kita, yang berbahagia ialah mereka yang melihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dalam Tuhan, di dunia ini ada dua hal yang selalu berseberangan terkadang, atau bisa juga malah berkaitan erat. Bermusuhan, tapi juga bisa selalu berdampingan satu sama lain dan saling melengkapi. Misalnya apa? Misalnya tinggi, rendah, besar, kecil, atau hidung yang mancung dengan yang pesek, pahit, manis, asin, tawar, hitam, putih, atau kalau di luar sana yin dan yang, gitu ya. Baik dan jahat, berkat, kutuk, dan entah apa lagi. Nah, melalui kesaksian yang tertulis dalam Alkitab, kita juga bisa berefleksi bahwa dalam segala musibah atau kesusahan hidup, maka di sana juga ada berkat Tuhan. Kita lihat peristiwa Yusuf misalnya, atau juga janda di Sarfat, atau dalam kematian Yesus di kayu salib. Satu sisi okelah kematian, tapi bukankah dalam kematian itu kita mendapatkan kehidupan? Nah, pembacaan kita saat ini seolah-olah malah memperlihatkan bahwa yang baik dan jahat itu dibiarkan bertumbuh bersamaan. Meskipun sangat jelas di sana diungkapkan yang baik itu dari anak manusia, yang secara eksplisit sebenarnya merujuk pada diri Yesus, dan yang jahat itu dari iblis dikatakan. Yang menarik di situ ternyata gandum dan lalang yang tidak berguna itu bahkan cenderung, sebenarnya lalang kan cenderung merusak gandum yang sudah ditabur. Tapi dia dibiarkan hidup bersamaan sampai waktunya untuk menuai, dikatakan. Nah, dari perumpamaan itu kita bisa maknai dua hal. Yang pertama, ladang yang ditanam itu adalah kita sebenarnya, dan benih yang disebarkan itu adalah firman Tuhan. Ladang kita, benih adalah firman Tuhan yang Tuhan taburkan dalam kehidupan kita. Benih yang sebenarnya berisi berbagai macam pengajaran yang baik tentang mengasihi, tentang memberi diri, tentang kerelaan,
tentang pengampunan, tentang kerendah hati dan lain sebagainya. Tapi di saat yang bersamaan, ternyata kita juga terpapar dengan berbagai macam hal benih kejahatan yang tadi dikatakan disebarkan oleh iblis. Apa itu benih kejahatan? Kebencian, amarah, iri hati, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya saudara, benih mana yang kita beri ruang untuk bertumbuh dalam kehidupan kita? Benih mana? Mungkin kita berpikir bahwa banyak kok orang yang rajin beribadah. Ya, kita berpikir bahwa dalam kenyataan kehidupan kita ada banyak orang rajin beribadah, rajin baca Alkitab, mengenakan salib dan lain sebagainya. Tapi bagaimana praktek hidupnya? Ternyata jauh dari itu. Selesai ibadah, gosip ya tetap jalan. Jatuhkan orang lain, mencuri uang, mengingini harta orang lain, menyakiti keluarga, saudara, teman, lain sebagainya, tetap dilakukan. Artinya saudara, kita membiarkan ladang kita ini, hidup kita ini justru bukannya ditumbuhi oleh benih yang baik yang Tuhan berikan itu, tapi justru kita membuka diri untuk lalang tumbuh subur dalam hidup kita. Yang lambat laun akan bukannya terganti dengan benih yang baik, tapi ya lambat laun lalang itu yang akan terus hidup dan menguasai hidup kita. Artinya kehidupan kita bukanlah hidup yang baik, tapi akan kembali dipenuhi oleh dosa. Pertanyaan, apakah itu yang memang mau ada dalam kehidupan kita? Apakah itu yang memang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Selain dari memilih benih yang mau kita biarkan tumbuh dari diri kita, dalam diri kita, ini bagian yang kedua, saudara. Kita juga harus memperhatikan tanah seperti apa yang kita siapkan untuk menjadi tempat benih itu bertumbuh. Kalau kita mau menanam tanaman yang baik, mengharapkan hasil dari tanaman yang kita tanam itu hasil yang baik gitu ya. Pasti kan bukankah kita juga harus menyiapkan tanah yang baik juga. Kalau di sawah tentu tanahnya harus dibajak, tanahnya harus diairi dengan air yang cukup, kemudian diberikan pupuk gitu ya, dan lain sebagainya. Supaya tanahnya subur. Sehingga ketika ditanami oleh padi, maka padinya akan bertumbuh dengan baik. Nah, jadi tanah yang diolah dengan benar-benar. Nah, bukankah juga dengan kita yang adalah ladang Tuhan itu? Apakah kita sudah menyiapkan ladang itu dengan baik? Sehingga firman Tuhan yang disebarkan itu benar-benar bertumbuh dalam diri kita. Nah, persoalannya kan seringkali justru terkadang kita tidak menyiapkan diri kita menjadi lahan yang subur untuk firman itu bertumbuh. Oleh karena itu saudara, supaya kita menjadi lahan yang subur, apa yang harus kita lakukan? Bersihkan diri kita dari segala kejahatan, bersihkan diri kita dari segala hawa nafsu, dari segala pikiran-pikiran jahat yang mendorong kita untuk melakukan segala perbuatan yang jahat. Miliki hati yang suci, yang bersih, seperti hati seorang anak kecil. Kita sudah lihat, kalau anak kecil itu hatinya tidak ada kejahatan di sana, tidak ada kebencian di sana. Nah, miliki hati yang seperti hati seorang anak kecil. Artinya kita diajak untuk hidup dalam kekudusan, terus menerus, bukan hanya ketika kita beribadah, tapi ya setelah beribadah ya terus hidup dalam kekudusan. Kemudian saudara, terkadang kita juga jatuh dalam pemikiran, kenapa Tuhan membiarkan lalang itu tumbuh? Kenapa Tuhan singkirkan saja? Sebelum lalang itu bertumbuh bersama dengan kita, singkirkan dong supaya kita ini tetap hidup dalam kekudusan, tidak tergoda untuk menjadi bagian dalam lalang itu. Ya, itulah kenyataannya. Orang-orang jahat tetap hidup di sekitar kita. Dan memang terkadang hidup kita ini jadi susah ya, karena orang-orang yang jahat itu. Kita sudah berbuat baik, tapi terkadang ada saja orang yang nyinyir. Terkadang ada saja orang yang kritiknya pedas sekali. Bukannya kasih masukan yang baik, tapi ya pokoknya kritik aja, apapun yang kita lakukan dikritik aja. Merusak apa yang kita upayakan. Padahal kita berupaya untuk melakukan hal yang baik.
tapi mereka selalu berupaya untuk membuat apa yang kita lakukan itu seperti sesuatu yang tidak baik. Makanya terkadang kita berpikir, ngapain orang-orang seperti itu ada dalam kehidupan kita? Tuhan, lenyapkanlah, gitu ya. Tapi saudara, seperti perumpamaan yang kita baca tadi, sang pemilik lahan tetap membiarkan lalang itu bertumbuh bersama dengan gandum. Karena dia tahu bahwa gandum itu akan bertahan, gandum itu akan tetap bertumbuh, meskipun di sekitarnya ada lalang. Tapi dia akan tetap bertahan. Seharusnya demikian juga dalam kehidupan kita. Istilahnya saudara, seperti kata orang dulu ya, meskipun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Cuek aja gitu. Biarkan saja orang yang suka nyinyir itu, biarkan saja orang yang suka mencomooh itu, biarkan saja kritikan-kritikan itu dilontarkan untuk menjatuhkan kita. Biarkan saja. Tapi jangan sampai itu menjatuhkan diri kita. Makanya saya tadi katakan biarkan saja. Karena kalau kita mau coba hentikan juga, yang ada habis energi kita ya, untuk meladeni orang-orang yang seperti itu. Jadi biarkan saja. Kita tetap terus hidup baik, terus melakukan kebaikan bagi Kristus dan juga bagi orang lain. Karena tadi kalau pikiran kita hanya berfokus pada orang-orang yang menjatuhkan kita, nggak ada habis-habisnya. Bahkan mungkin mereka akan terlalu senang dan semakin terus melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tapi kalau kita cuek aja, mungkin mereka juga bosan juga ya lama-lama. Dan akhirnya akan biarkan kita untuk melakukan kebaikan itu. Jadi biarkan saja, jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti, maka berarti kita membiarkan lalang itu semakin subur dan menghimpit kehidupan kita. Nah saudara, juga terkadang kita dapat menjumpai mereka yang hidup dalam kejahatan, kok sepertinya hidupnya baik-baik aja ya. Mereka yang selalu mencomooh kita, mereka yang selalu hidup dalam segala kejahatan itu, kayaknya damai sejahtera aja hidupnya. Kayaknya berkat Tuhan mengalir terus dalam hidup mereka, kayaknya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Sedangkan kita yang hidup terus baik, yang terus melakukan banyak hal yang baik di hadapan Tuhan, kok kayaknya sengsara aja hidupnya, susah terus gitu ya. Dan terkadang mungkin kita jangan-jangan jadi berpikir, udahlah kalau gitu saya jahat juga deh. Sama seperti mereka yang sudah melakukan kejahatan. Saya katakan dengan tegas saudara, jangan kita iri dengan mereka. Jangan kita iri dan lalu kita jadi bagian dalam kehidupan seperti mereka. Ingat, seperti halnya lalang itu, ia dibiarkan tumbuh sampai saatnya penuaian. Pada saat itulah ia akan dicabut. Ia akan disingkirkan, bahkan dibakar. Jadi jangan kita tergoda dengan hal itu, karena akan menghasilkan hal yang tidak baik bahkan buat kita. Jadi jangan kita tergoda melakukan hal yang sama dengan mereka. Tapi mari kita terus bertahan, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik. Tetap terus hidup kita pada jalan yang baik itu. Karena tiba saatnya nanti sang pemilik, yaitu Tuhan yang kita imani itu, akan menjadi hakim yang adil buat kita. Akan tiba saatnya ia akan memisahkan mana gandum dan mana lalang. Pilihannya di Bapak Ibu, menjadi gandum atau menjadi lalang. Jadi teruslah berbuat baik sambil kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, sang pemilik kehidupan kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang lagi dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara dan saudari, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita nyatakan melalui persembahan syukur yang dikumpulkan di rumah-rumah masing-masing. Persembahan syukur itu juga dapat dikumpulkan melalui bank transfer rekening bank gereja. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas persembahan syukur ini yang terambil dari Mazmur 108 ayat 4 dan 5. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 150 ayat 1. Ya Tuhan, hanya inilah. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan juga sekaligus menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini dalam kebersamaan kami sehati sepikir mau berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Meskipun tantangan kehidupan bukan semakin ringan tapi ke depan semakin berat, terutama di tengah-tengah situasi pandemik virus corona ini, kami menyerahkan kehidupan kami. Kiranya Engkau yang akan terus menyertai dan berkuasa, menuntun gerak langkah kehidupan kami, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, bukan untuk kepentingan diri kami semata-mata, tapi untuk pelayanan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang sekitar kami. Maka Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat kebijaksanaan dari Engkau saja. Dan
kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi banyak hal. Terutama dalam kehidupan keluarga kami juga, ketika kami saling mengisi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Dan juga apalagi saat ini ya Tuhan, anak-anak kami sudah mulai bersekolah. Mampukan kami sebagai orang tua untuk bisa mendampingi mereka, memberikan mereka kekuatan, motivasi yang kuat untuk mengikuti proses belajar dengan tekun dan mau benar-benar menyimak berbagai macam hal yang diberikan oleh para guru meskipun harus dilakukan melalui media online. Dan juga ya Tuhan, kiranya sukacita bersama-sama ada dalam kehidupan keluarga kami di tengah-tengah berbagai macam tantangan ini. Maka Tuhan, kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam kebersamaan kami juga, kami mensyukuri anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi saudara Roni Domingus Umkeketoni, anak putri Yorana Sihotang, saudara Hizkia Julius, anak Sebastian Garcielo putra Andrianto. Kiranya sukacita karena kasih penyertaan-Mu di waktu yang lampau, sehingga mereka Engkau tambahkan usianya menjadi dasar kehidupan mereka untuk terus juga berkarya, berbuat banyak hal dalam pekerjaan, dalam sekolah mereka masing-masing, tengah-tengah keluarga mereka. Kami yakin sampai saat ini Engkau yang terus menyertai, dan juga di waktu yang akan datang Engkau yang akan terus melingkupi mereka dengan tangan kasih-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati yang sudah menempuh proses operasi beberapa hari yang lalu untuk mengangkat pen yang ada di kakinya. Kami bersyukur operasinya bisa berjalan, dan kiranya Engkau yang akan memulihkan juga di waktu yang akan datang bagi Ibu Sri Hartati. Demikian juga Ibu Atta Umkeketoni, Ibu Sri Sudaryati, Bapak Agus Rahmat, dan juga saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, keberadaannya saat ini sedang mengalami kondisi lemah fisik. Berkati mereka, jamaah mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, dan kiranya melalui obat-obatan, makanan, minuman, semuanya itu menjadi saluran berkat kesehatan bagi mereka. Bapak, demikian juga kami berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam keterbatasan mereka saat ini, tentu saja ada sebuah kerinduan, terutama bagi di tengah-tengah kehidupan para orang tua kami ini, untuk beribadah bersama-sama kembali. Kami yakin dalam kerinduan itu Engkau juga mau menjawab, mau hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan zaman kasih-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup mereka sampai saat ini. Mampukan para anak-anak, menantu, dan orang yang di sekitar mereka untuk bisa terus menghibur mereka, menguatkan mereka dalam segala keterbatasan fisik mereka. Kami juga berdoa buat kehidupan gereja kami dalam upaya pelayanan-pelayanan kami ke depan, di tengah-tengah segala keterbatasan kami ini. Mampukan kami para pelayan-pelayan-Mu, baik majelis jemaat bersama dengan pendeta, para penatua, komisi-komisi, kiranya Kau berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar di tengah-tengah keterbatasan kami ini kami boleh melakukan banyak hal juga untuk bisa menjawab berbagai macam kebutuhan dan tantangan pelayanan kami, sehingga jemaat kami boleh merasakan kehadiran-Mu juga melalui kehadiran kami. Kami berdoa juga buat masyarakat sekitar kami, kiranya dalam situasi ini kami semakin dimampukan untuk bisa mawas diri, menjaga jarak satu sama lain, menjaga kesehatan kami, sehingga masyarakat sekitar kami tidak terpapar oleh virus corona. Kami serahkan di Tuhan, juga aparat pemerintah kami yang terus berupaya melakukan banyak hal agar penyebaran virus corona ini semakin lama semakin menyurut. Kami yakin Kau juga terus memberkati para petugas medis dan juga pendukung-pendukung di rumah sakit. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, sehingga ketika mereka memberikan terbaik, pelayan-pelayan kesehatan yang terbaik, semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini, dan bersama-sama kami hendak menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 428 bait yang pertama, lihatlah sekelilingmu. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan untuk kita senantiasa terus melakukan kebaikan dalam Tuhan dan mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.